satu fondasi, satu apa, dasar yang mesti kita bangun, sehingga proses-proses penyusunan RBB maupun nanti eksekusinya untuk melakukan konsolidasi dan akselerasi bisnis itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Semoga momen ini bisa menguatkan kita kembali, menengok kembali, sekaligus mengumpulkan energi untuk bisa kemudian kita optimalkan ke depan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, ini baru aja kita terima berita duka ya, salah satu keluarga besar kita, Komisaris Utama PPRS Putani, Bapak Lukman M. Baga. Ini juga eh, beberapa kali kita sempat berinteraksi waktu kompartemen PPRS. Beliau salah satu tim juri PPRS Award yang kita laksanakan sebelum kerjasama dengan Karen Consulting. Meninggal dunia pagi ini jam 4 di RSUD Kota Bogor. Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosanya, diangkat segala derajatnya dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Dan terakhir, ini kita 1-2 hari ini juga berduka juga karena di eh, saudara-saudara kita di Sumatera ya, kalau Pak Amin bagian bawah, ini Sumatera bagian atas ya, teman-teman di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara juga lagi menghadapi bencana. Ya pasti semuanya sudah atas kehendak Allah, tapi pasti ada hikmahnya juga yang harus kita ambil. Semoga saudara-saudara kita segera diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi semuanya. Dan tentunya kita semua ikut tergerak untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Sehingga kemarin sudah kita rilis, Himbarsi juga akan mendorong penggalangan dana untuk peduli Sumatera. Monggo kita gerakkan tim kita gerakkan keluarga kita supaya kita sama-sama saling membantu dalam situasi seperti ini. Mungkin itu dari saya, Pak Anwar, Pak Anggoro. Monggo nanti dipandu oleh bidang OPA untuk kegiatan tilawah subuh pada pagi hari ini. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi atas sambutannya. Baik, eh, langsung saja kita dengarkan tausiah subuh Sabtu subuh ini bersama Ustadz Khairin. Untuk kelancaran acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Anggoro, Ketua OPA, Ketua Bidang OPA. Dipersilakan Pak Anggoro. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kata Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat atas hidayah dan taufiknya pada kita semuanya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah pada uswah dan kutwah kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah, tilawah pagi hari ini kita menghadirkan tamu yang sangat istimewa di ujung akhir 2025 ya, di tengah persiapan kita RBP. Eh, Selamat datang, ini ahlan wa sahlan Ustadz Khairin. Ini juga salam Terima kenal kasih, dari kami. Bapak. Ini saya kebetulan di Purwokerto ini Pak, saya ngapak-ngapak ini. Iya. Sama, saya juga di Jawa Timur, di jauh. Masya Allah ya. Baik, Bapak sekalian, saya sekilas mengenalkan beliau, beliau Ustadz Dr. Muhammad Khairin LCMA. Ini
masih cukup muda ini kelahiran 1984, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, tetapi aslinya Jawa Timurnya pundi niki, Ustaz? Bojonegoro, Pak. Masya Allah, Bojonegoro. Ini di bawahnya Pak Agus ini, Ustaz, ya. Pendidikan S1 di License Internasional Islamic Malaya, Kuala Lumpur. S3 beliau di University of Malaya juga di Malaysia. Aktivitas beliau ini banyak sekali, Wakil Direktur Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional, pengurus Komisi Dakwah, guru di Pondok Pesantren Modern Al Hasan, kemudian beliau juga di Dewan Pengawas Syariah di BPRS Al Salam dan BPRS Mulia ya, Mulia. Juga dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu sekilas tentang beliau dan tema yang cukup menarik pada pagi hari ini dari sekretariat tadi mengambil tema akhlak sebagai pondasi konsolidasi dan akselerasi pertumbuhan bisnis gitu. Yang ini juga bisa juga menginspirasi kita semuanya terkait dengan eh, challenge di 2025 yang ke dalam industri BPRS kurang kurang baik-baik saja gitu. Sehingga barangkali kita harus membalikan ada beberapa yang tersangkut fraud, kemudian ada yang juga karena eh, tata kelola yang kurang baik gitu, atau juga terkait dengan moral ya, moralitas dari pebisnis di industri kita itu juga ternyata masih jauh dari Quran dan Sunnah gitu. Nah, pada pagi hari ini cukup menarik tema kita dan mudah-mudahan nanti menjadikan inspirasi kita nanti di RBB 2026. Sementara kayaknya belum pada dikirim kecuali Ustadz Abduh ini. Ustadz Abduh sudah dikirim November kemarin itu WA ke saya, Jan. Baik, Bapak sekalian, tafadhol Ustadz Khairin untuk bisa memulainya nanti sampai jam 6 6.45 mungkin nanti bisa kita diskusi sejenak seperempat sampai jam 7 gitu. Demikian, tafadhol Ustadz, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Qiratal muhtaramin, Bapak, Ibu, para direksi, eh, anggota Barsi seluruh Indonesia yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan keizinan kepada kita semuanya untuk melanjutkan aktivitas mulia yang telah direncanakan dari seluruh wilayah, ada yang dari Tangerang, yang dari Purwokerto tadi disebutnya. Saya sendiri saat ini sedang di Jawa Timur, lumayan juga Ada di yang Jogja Lampung juga Ustadz. Lampung ya. Kalau Ini ada Lampung Sumatera itu Barat nih Pak Hendri nih.
Haji Sumatera miskin. Barat ya, jauh. Kalau Lampung itu Jawa Utara ya, Oh, Jawa Tengah. Jawa Utara. Ngakunya Sumatera tapi bahasanya Jawa semua. Ada Bapak Ibu, semangat. saya sendiri saat ini di Jawa Timur, lagi di kampung. Alhamdulillah lumayan juga nyari signalnya ini, karena memang dari kampung. Ala kulli hal, semua ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan seluruh agenda aktivitas yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat Amin. sebagai amal kebaikan yang dapat bermanfaat, berfaedah, barokah di dini wa dunia wal akhirah, untuk menghadirkan manfaatan bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu semuanya yang saya muliakan, pagi hari ini saya mendapat tugas dari uh, dirut saya, Pak Anwar, untuk menyampaikan topik juga yang ditetapkan oleh beliau. Ya, ya, judulnya akhlak sebagai fondasi konsolidasi dan akselerasi pertumbuhan bisnis. Ini kalau bukan karena Pak Anwar yang itu, saya nggak berani menyampaikan ini, Bapak Ibu. Eh, ada beberapa keyword di dalam judul ini. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah fondasi konsolidasi dan akselerasi, yang ketiga adalah pertumbuhan bisnis. Dari tiga variabel itu, Bapak Ibu semuanya, saya kalau seandainya disebut punya itu cuma punya yang variabel pertama saja. Sementara variabel kedua dan variabel ketiga itu Bapak Ibu direksi semuanya yang apa namanya expert di dalam bidang ini. Oleh karenanya maka izin saya akan menyampaikan hal-hal yang tentu yang saya ketahui saja. Saya tidak berani menyampaikan yang tidak saya ketahui. Bapak Ibu semuanya, pertama mengapa kita harus memulai dari akhlak? Dalam terminologi literasi keislaman kekinian, akhlak itu seringkali menjadi salah satu bagian daripada unsur uh, keislaman. Seringkali Islam itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Tapi sejatinya kalau kita dalami secara lebih seksama, kita akan mendapati bahwa sejatinya akhlak itu adalah keseluruhannya. Karena pada saat kita ini berbicara tentang akhlak, justru akhlak yang paling tinggi itu adalah akhlak kepada Allah. Nah, dalam titik ini, seringkali disiplin keilmuan itu mengkategorisasikan dalam pembahasan akidah. Padahal sejatinya akhlak yang paling tinggi itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka kenapa kemudian kita harus memulai segala sesuatunya dengan akhlak. Pada saat seseorang makhluk itu menyadari bahwa keberadaannya di atas muka bumi ini adalah manifestasi sekaligus bukti dari iradah dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu pula semestinya sang makhluk ini menyadari status dan keberadaannya di atas muka bumi ini hanya karena kehendak Allah.
Dan oleh karenanya maka dia harus menjadi orang yang tahu diri dan kemudian tahu berterima kasih. Dengan akhlak ini, akhlak tahu diri dan akhlak berterima kasih ini, maka seorang hamba itu akan menggunakan seluruh anggota tubuhnya, akan menggunakan waktu yang diberikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran bahwa keberadaannya di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah, maka dia tidak akan pernah menggunakan anggota tubuhnya, waktu yang dimilikinya untuk bermaksiat dan menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab uh, yang biasanya dibaca oleh para kiai dan santri di pesantren di level-level awal itu. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa anggota tubuh kita ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Mulai dari mata, Allah menciptakan mata untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu telinga, tangan, kaki, hidung, mulut, dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, oleh karenanya, kalau ada seseorang hamba menggunakan anggota tubuh ini, yang sesungguhnya anggota tubuh ini adalah anugerah Allah, kemudian digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyalahi kehendak Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan tidak ada kesombongan yang paling dahsyat melebihi kesombongan orang yang menggunakan anggota tubuh yang merupakan anugerah dari Allah itu untuk bermaksiat kepada yang menganugerahkan. Sekali lagi, anggota tubuh kita, mata, telinga, tangan, kaki, hidung itu kan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mungkin kita menggunakan anugerah ini untuk bermaksiat kepada pemberi anugerah? Nah, maka tidak ada perbuatan yang melampaui batas melebihi perbuatan seorang hamba yang menggunakan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan anugerah untuk menyalahi perintah pemberi anugerah. Nah, ini hemat akhlak yang paling tinggi, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu. Dan oleh karenanya maka kita perlu merumuskan bagaimana kemudian akhlak ini menjadi fondasi terbaik untuk melakukan konsolidasi dan akselerasi pertumbuhan baik berbagai organisasi, bisnis maupun lembaga, sehingga menjadi lembaga industri yang menguntungkan, sehat, dan berkelanjutan. Tadi yang disebut ada fraud, kemudian moral hazard, dan seterusnya, itu bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan tujuan utamanya, penyebab utama, faktor utamanya adalah ketiadaan akhlak tadi. Bapak Ibu semuanya, di sebuah negara ini ada supervisor, ada internal audit, ada apa namanya itu akuntan publik, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya
sistem pengamanan itu sudah berlapis, ya kan? Tapi pertanyaan kita kemudian masih terjadi nggak uang itu hilang? Kan? Masih terjadi nggak uang itu hilang? Masih terjadi nggak fraud? Masih terjadi nggak kebocoran di sana sini? Artinya, yang menjadi problem itu sesungguhnya bukan hanya sebatas desain pengamanan berlapis, pengawasan berlapis, tetapi yang menjadi problem utamanya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah perlunya kemudian nilai-nilai agama itu harus kita bawa mengintervensi pengelolaan dan tata kelola lembaga yang kita pimpin ini. Ya. Jadi apa yang kurang? Semuanya sudah berlapis. Lembaga penegakan itu banyak gitu ya. Tapi faktanya justru seperti yang dilihat bersama. Bahkan terkadang kasus itu terjadi justru pada para penegaknya, gitu kan? Nah, tapi kalau seandainya akhlak kepada Tuhan itu dihadirkan, maka tentu bisa ditekan. Karena seseorang hamba menyadari bahwa tidak ada kesombongan dan melampaui batas yang lebih dahsyat melebihi ketika seseorang menggunakan anugerah Tuhan untuk bermaksiat kepada Tuhan. Oleh karenanya maka tanpa akhlak kekuatan akan mudah retak. Tanpa akhlak pula percepatan hanya melahirkan kelelahan bukan keberkahan. Dan oleh karenanya maka perlu dibangun motivasi untuk melakukan akselerasi dan konsolidasi tersebut dengan berbasis akhlak. Saya ingin menyampaikan satu kisah di era kenabian. Suatu saat ketika Nabi bersama para sahabat, ya, dan setelah sholat subuh, jadi memang tradisi apa namanya tangkruan kata orang Jawa, kata orang Jawa Timur, atau kalau orang Sunda disebut ngeriung, ngariung. Ya. Selepas sholat subuh itu tradisi kenabian. Ya, mungkin bedanya adalah topik pembicaraannya apa. Nah, waktu itu juga sama. Setelah sholat subuh di awal pagi, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berkumpul dalam satu circle halaqah. Mungkin seperti bapak-bapak hari ini gitu ya. Mungkin bertanya keagamaan, ada yang ngaji, ada yang setor hafalan begitu deh. Ada yang mengadukan persoalannya kepada Nabi begitu. Di tengah-tengah Nabi dalam majelis itu ada seorang anak muda badannya apa namanya kekar gitu ya, tegap gagah, pergi membawa hewan ternaknya, ya hewan ternaknya. Maka pemandangan itu membuat beberapa para sahabat yang berada di dalam beberapa sahabat yang berada di dalam majelis Nabi itu kemudian uh, merespon dan menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah lakana khairan lahu. Kata sahabat tadi, wahai Nabi, kalau seandainya orang tersebut di pagi buta, di awal pagi, semangat membawa hewan-hewan piaraannya, itu digunakan, sesemangat itu dia, itu berada di jalan Allah. Kalau seandainya semangat awal pagi itu digunakan di jalan Allah, maka sungguh pasti baik baginya. Kata sahabat tadi, mendengar ungkapan
seorang sahabat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, menjawab, "Laukana hadza yas'a liwalidayhi kabiraini syayakhaini fahuwa fi sabilillah." Kata Nabi, "Wahai sahabatku, kalau seandainya kalau seandainya eh, eh, orang yang kamu lihat tadi melakukan itu semuanya penuh dedikatif, semangat produktif di awal pagi, itu ia lakukan semuanya karena demi untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua, sudah sepuh, syaikhaini kabiraini." Syaikh itu kalau menunjukkan sepuh begitu ya. Bahwa fisabilillah, maka dia dinilai sebagai fisabilillah. Lihat ini, Rasulullah SAW membangun motivasi, membangun motivasi. Nabi tidak berhenti di situ. Laukana hadza yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Akan kalau seandainya dia melakukan itu semuanya untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah. Bapak Ibu, kita bisa bayangin setiap hari kita berangkat. Orang-orang yang tinggal di kota penyangga Jakarta ini kadang-kadang subuhnya di stasiun. Saya membayangkan masuk ke KRL berdesak-desakan sampai, Masya Allah, saya pernah merasakan dulu awal-awal hidup di Jakarta. Subhanallah. Sampai istilahnya kaki kita satu saja nggak mungkin teroboh karena saking dempetnya, saking padatnya. Ya, jadi laukana hadza yas'a. Kalau seandainya semua itu, ya maka perlu dibangun motivasi ini di hadapan para talent kita, para apa namanya tim kita. Kalau seandainya yang demikian itu dibangun motivasinya untuk orang tuanya yang sudah sepuh, untuk anak-anaknya yang masih kecil, bahkan linafsi, bahkan untuk dirinya supaya dia tidak bergantung kepada orang lain, supaya dia tidak minta-minta untuk menjaga kehormatannya, fahuwa fisabilillah, maka dia itu fisabilillah. Motivasi ini harus dibangun bahwa karena orang selama ini berpikir bagaimana meninggal fisabilillah, tetapi sering melupakan bagaimana hidup fisabilillah. Banyak orang yang ingin syahid fisabilillah, mati fisabilillah, tapi melupakan bagaimana semestinya hidup juga fisabilillah. Jadi apa namanya, karyawan, staf, pegawai yang melakukan aktivitas yang tidak mudah kadang di dalam situasi yang katanya tidak baik-baik saja tadi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa kalau motivasinya dibangun atas dasar ini. Makanya saya, alhamdulillah, saya ini dulu istilahnya selesai sampai S3 itu apa namanya, berjuang gitu, berjuang. Tapi tentu ke depan kalau anak-anak saya dikasih beasiswa, senang, mungkin senang. Tapi kalau seandainya saya ini, orang anak saya ini tidak diberi beasiswa, saya berharap mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk nyekolahin anak. Kenapa? Supaya usyarik fil ajr, supaya saya mendapatkan pahala dengan memberi SPP, membayar SPP anak-anak saya. Jadi, jadi kalau seandainya kita ini sekedar nyekolahin anak, nanti anak lulus kemudian menjadi itu, kalau seandainya motivasinya cuma begitu saja, maka mungkin yang lahir adalah lelah-lelah tadi. Yang tersisa hanyalah kelelahan-kelelahan
dan kepenatan-kepenatan. Tapi kalau seandainya motivasinya dilambungkan lebih dari itu semuanya, maka yang dihasilkan adalah kemuliaan. Itu. Dan oleh karenanya maka ini inti daripada akhlak. Maka Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masyarakat eh, jahiliyah pada ketika itu, diangkat diangkat diutus untuk liutamima makarimal akhlak. Namanya utamim. Ya, itu menyempurnakan itu artinya berarti sudah ada akhlaknya, tapi masih bolong-bolong. Jadi ini artinya menggambarkan masyarakat jahilah pada kita ketika itu juga punya akhlak, tapi bolong-bolong. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan ini. Nah, Allah tidak bilang bahwa aku utus Muhammad untuk membawa akhlak, enggak bilang begitu. Tapi untuk liputan innama itu tamima kata Nabi innama itu liutamima makarimah akhlak. Nabi tidak mengatakan innama itu bimakarimil akhlak. Bukan. Hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi tidak mengatakan itu. Bukan bimakarimil akhlak, tapi liutamima. Ini menandakan bahwa akhlaknya sudah ada. Bukan berarti nggak ada, tetapi nggak sempurna. Nah, tentu dalam konteks ini, kesempurnaan akhlak itu ada pada mana? Ada pada worldview tentang ketuhanan. Nah, sehingga akhlaknya orang Makkah, ya orang jahiliyah pada ketika itu juga masih ada tata keramanya, nah, masih ada unggah-ungguhnya. Cuman kepada siapa? Artinya. Mereka kalau dalam konteks orang manusia per Tuhan, mereka juga punya Tuhan. Cuman Tuhannya tidak tepat. Dan dalam konteks itulah maka Nabi dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan itu. Dan tentu yang dimaksud dengan makarimal akhlak ini adalah akhlak secara keseluruhan. Dan yang prioritas pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa namanya fondasinya Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian kita perlu melakukan listing, kenapa harus memulakan segalanya dari akhlak yang pertama? Akhlak ini menciptakan trust. Dan ini yang dahulu telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Sejak awal lagi, Nabi itu tidak pernah punya cacat moral. Ingat nggak dulu ketika masih muda, Nabi itu diajak oleh temannya untuk nonton tari perut di sebuah wilayah tertentu. Tapi Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sembarang tidur, tapi ini supaya apa? Supaya Nabi terjaga moral. Coba bayangin kalau seandainya Nabi waktu itu betul gitu ya, nonton dangdut, nonton tari gitu ya. Terus di usia 40 kemudian dilantik menjadi Nabi. Kira-kira apa kata gengnya? Lu mat gaya sok-sokan lu. Dulu lu juga sama, nonton tari juga kan. Nah, makanya Bapak dalam konteks kepemimpinan, kalau kita ingin mendorong gitu ya, ingin merekomendasi pemimpin, itu harus dilihat betul track record dahulunya. Sebab ketika sudah menjadi pemimpin, pasti ada persaingan, ada rivalitas. Nah, jangan sampai pada ketika itu justru luka-luka lama, ya. Kemudian hal-hal negatif yang terjadi dahulu itu menjadi pintu masuk untuk merobohkan trust dan kepercayaan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi bersih bahwa arak itu adalah tradisi jahiliyah biasa, tidak dianggap dosa kalau orang itu minum arak. Tapi Nabi tidak pernah nyicipin. Ya. Tarik perut, menikmati itu biasa. Itu tradisi mereka. Artinya kalau ada anak muda kok nggak tarik perut itu aneh gitu kira-kira gitu. Artinya kalau nonton pun nggak ada masalah. Tapi itu semuanya dijaga. Makanya Bapak
Kalau seandainya ingin apa namanya meng-hire staff, ini perlu dipastikan betul screeningnya, sebab track record itu penting. Dan itu yang akan menghasilkan trust dan kepercayaan. Maka mulai dari sekarang, Bapak-bapak kalau punya medsos, ya, kalau punya medsos harus diposting itu apa namanya foto dengan keluarga. Saya khawatir nanti kalau kayak Pak Anwar itu dikira masih bujang, kan repot. Kan repot nanti ya, Pak. Jadi kalau sekali-kali lagi olahraga sama istri sepedaan, di post lah supaya tahu bahwa kita ini sudah berkeluarga. Di dalam rangka itu, bagaimana mungkin ada orang nikah kemudian belum kenal dikira masih bujang. Ini kan dalam rangka ini. Jadi akhlak itu menciptakan trust. Nah sehingga bisnis itu hanya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. Saya rasa justru bisnis bapak-bapak ini adalah bisnis trust. Kalau pemegang saham, kalau nasabah sudah tidak trust dengan kita semuanya, maka otomatis bisnis kita suram gitu ya. Nah, akhlak kejujuran, amanah dan transparansi itu adalah oksigen dari pertumbuhan. Yang kedua, akhlak membuat konsolidasi menjadi kuat. Tanpa akhlak, konsolidasi yang terjadi hanyalah sebuah formalitas. Itu rapat-rapat, apa namanya, RKAT, RKAT, kan? Dan seterusnya. Jadi hanya sebuah rutinitas, formalitas. Nah, makanya saya sekali lagi bahasa saya, agama ini harus intervensi masuk dalam ruang-ruang yang seperti ini. Sebab dengan kesatuan akhlak, hati dapat dijalin sehingga bukan hanya struktur yang wujud tetapi juga kedekatan ruh, dan dengan begitu maka akan dapat terkonsolidasi dengan baik. Yang ketiga, kenapa harus dengan akhlak? Akhlak menjadi mesin akselerasi yang berkelanjutan. Bapak Ibu semuanya, banyak lembaga tumbuh cepat, tapi tumbangnya juga lebih cepat karena tidak ditopang oleh integritas, kesabaran, dan etos serta amanah. Jadi kalau ilmu itu bisa secara instan didapat. Nah, skill itu mudah di-upgrade. Tapi yang problem ini adalah integritas. Ini perlu apa namanya? Menanam yang panjang, perlu menyiram, ya perlu kesabaran yang tanpa batas untuk melahirkan itu semuanya. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, saya sebagai praktisi di dunia pendidikan gitu ya, lembaga-lembaga pesantren ini setiap tahun tumbuh ribuan. Tapi dari semua pesantren itu, mana pesantren yang bisa bertahan? Sekarang orang-orang yang punya duit pun rupanya juga melihat bisnis yang cukup punya segmen yang bagus, punya potensi yang bagus adalah bisnis pendidikan, termasuk juga pendidikan pesantren. Saya menemukan ada banyak orang-orang yang kaya itu kemudian bikin pesantren. Mereka menyiapkan lahan, membangun gedung dengan fasilitas yang bagus. Tapi mungkin ya founder ini lupa bahwa sesungguhnya ruh dari pesantren itu adalah sumber daya manusianya, integritasnya, kesabarannya, istiqomahnya, ketabahannya. Sehingga kalau kita perhatikan pesantren-pesantren memiliki usia yang tua, bertahan sampai seabad lebih, itu adalah pesantren yang memiliki ini. Ya, makanya ada Jio. Kalau seandainya bangunannya itu jadi duluan, kemudian santri baru datang, kalau itu namanya hotel. Kalau bangunannya siap, yang menginap siap datang, itu namanya hotel. Tapi kalau pesantren justru tumbuh kembangnya pesantren itu bersamaan dengan kepercayaan masyarakat. Dan saya rasa filosofi ini juga bisa diaktualisasikan dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, saya izin untuk nyenggol, mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya pada apa namanya kisah inspiratif tentang bagaimana Nabi Ibrahim
itu memiliki misi besar yang kemudian juga dibangun oleh akhlak yang besar. Bapak Ibu, oh, Nabi Ibrahim itu memiliki akhlak yang luar biasa. Ketaatannya totalitas. Dari seluruh cerita kenabian yang kita dapatkan dalam Al-Quran, saya tidak mendapatkan ada sosok seorang nabi, sosok seorang rasul yang memiliki ketaatan yang totalitas melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini, bayangin Bapak-Bapak, dia tumbuh kembang di rumah pembuat patung. Maka semestinya paling tidak pembuat patung alias ayahnya yang bernama Azar itu paling tidak sedikit banyak akan berimpak pada kepribadiannya. Tapi itu tidak. Meskipun ia tumbuh kembang di rumah pembuat patung, tetapi Ibrahim membesar, menjelma, menjadi seorang pemuda ahli tauhid. Dan kisah tentang bagaimana dia menghancurkan patung-patung pada saat itu adalah bukti bahwa Ibrahim memiliki ketaatan yang totalitas kepada Allah. Maka Allah memuji Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim, aku berserah betul li rabbil alamin kepada Tuhan semesta alam. Saking menyerahnya, saking berserah dan taatnya ini, mau menikah lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh oleh istrinya, Bapak. Ya, hanya kalau bapak-bapak menikah lagi diem-diemnya itu normal. Maksudnya normal itu ya biasa. Itu ciri-ciri lelaki yang nggak berani. Tapi kalau sampai bapak-bapak menikah lagi disuruh sama istrinya, itu hebat berarti bapaknya. Tentu istrinya juga hebat. Tapi istri yang hebat karena dididik oleh laki-laki hebat kan, gitu ya. Nah, ini nggak biasa. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Hajar itu karena dirayu oleh Siti Sarah. Coba bayangin, coba bayangin Pak, bayangin aja Pak ya, bayangin aja kalau ngelakuin, hati-hati kalau mau ngelakuin. Itu Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah sudah lama, nggak punya anak, maka Siti Sarah merasa abang ini Nabi, kita nikah dah lama. Terus nanti siapa yang melanjutkan perjuangan Nabi gitu ya? Nah, Nabi Ibrahim ya siapa? Orang memang nggak dikasih ya sudah. Nabi Ibrahim. Ya, ya udah. Singkat cerita, maka Siti Hajar merayu Ibrahim untuk menikah. Bukan hanya sekedar merayu, tapi dipilihkan, tetapi dipilihkan. Nah, ini kan, nah, akhirnya nikahlah. Nggak lama selepas nikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah pun hamil. Di sini mulai konflik terjadi. Dan lagi-lagi Ibrahim menunjukkan ke akhlaknya yang sangat luar biasa. Oleh Allah diperintahkan untuk membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dalam munajatnya Rabbana inni askantu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan Hajar ini di sebuah lembah tandus yang tiada tetumbuhan. Ya, untuk apa? Liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah apa namanya? Sains atau hati orang-orang itu menjadi condong kepadanya. Jadi kepasrahan. Ditinggalkanlah keluarga ini di situ, dia balik lagi untuk ngurusin Palestina, Mesir dengan Siti Sarah. Ini ini ketundukan dan Siti Hajar pun juga tunduk, Pak. Jadi orang orang sekarang ini kalau seandainya nikah biasanya yang gerit suaminya ngerayu istrinya. Kalau ini tidak, justru Siti Sarah lah yang merayu Ibrahim. Pada saat sudah nikah dengan Siti Hajar pun ditaruh di lembah tandus. Coba bayangin, tidak ada kolega, tidak ada family, tidak ada yang bisa dititipin. Siti Hajar ditaruh di situ. Dan Siti Hajar pun juga pasrah tunduk. Coba bayangin, ya kan? Nah, kalau sekarang setiap kali bapak mau perjanjian kan paling tidak ATM dikasihkan ke istri kan, jadi aman. Kulkas dipenuhi dulu.
Sehari sebelum bapak berjadi ngajak ke belanja dulu ke supermarket ya kan, untuk memenuhi kulkas gitu ya, aman gitu ya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Dan biasanya kalau orang sekarang nikah istri muda ditaruh di apartemen, istri pertamanya di kontrakan gitu ya, atau di rumah jelek gitu. Nah, tapi ini tidak, istri kedua pun Siti Hajar ditaruh di Lembah Tandus. Jadi keluarga ini keluarga yang berakhlak luar biasa. Nah, dari sini kemudian cukup Pak ya, nanti diteruskan sedikit ceritanya. Jadi dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan dan tim ini harus memiliki keselarasan visi. Ibrahim menunjukkan itu, tunduk pada tata nilai yang ada, SOP yang telah diputuskan, ditetapkan, dan tentu juga tujuan besar lembaga. Jadi internalisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada level tertentu. Ya, dalam konteks efisiensi, efisiensi ini hanya terjadi di level tertentu saja, Pak. Di level yang lain tetap berjalan seperti biasa, gitu kan. Nah, mungkin kalau dulu efisiensi, mungkin kalau dahulu penggunaan anggaran itu dirasakan oleh semua orang, gitu ya. Nah, setelah adanya efisiensi, ya, rupanya ternyata yang bagian ini masih seperti biasa, yang bagian ini yang dia. Kalau ini terjadi, maka tidak mungkin akan terjadi konsolidasi di antara tim yang ada. Nah, sehingga kalau itu terjadi, konsolidasi akan gagal bila hati tidak tunduk pada ketentuan ilahi. Itu Ibrahim, akhlak pengorbanannya luar biasa. Tadi bagaimana Hajar, istri kedua, Pak. Biasanya itu istri kesejahteraan, Pak. Kalau istri pertama biasanya istri perjuangan. Tapi Hajar sekali lagi menunjukkan ketundukannya, patuh kepada tata nilai, nurut dengan suami, meskipun diletakkan di dalam. Tapi justru karena ketundukannya itulah kemudian lahirlah Ismail, lahirlah Sofa Marwah, lahirlah apa namanya itu air Zam-Zam. Pengorbanan Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah gersang adalah simbol investasi strategis jangka panjang. Tak ada, nggak ada siapapun yang terlihat. Tetapi justru siapa yang pernah berpikir bahwa lembah Mekah tandus seperti itu bisa menjelma menjadi peradaban. Tidak ada situs peradaban di dunia ini yang umurnya lebih tua berbanding Ka'bah di Mekah, lembah Ka'bah itu. Jadi justru disitulah muncul Zam-Zam, Mekah, peradaban Tauhid itu ada. Nah, jadi kadang-kadang eh, perlu pengorbanan untuk kemudian melahirkan investasi strategi jangka panjang. Nah, oleh karena itu maka untuk pertumbuhan sehat kadang perlu menahan keuntungan jangka pendek, membangun struktur yang lebih kokoh dan tentu adalah semaksimal mungkin untuk menanam budaya, ya, culture, serta value yang baik secara menyeluruh, bukan hanya di level tertentu saja. Akselerasi berkelanjutan lahir dari fondasi yang kuat, dan sehingga Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahim qawaida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Rabbana taqabbal minna innaka itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim telah berhasil membangun fondasi Ka'bah pada ketika itu, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim tidak sendiri, Pak, mengajak Ismail. Ini yang sering terjadi lag ini. Bapaknya hebat, anaknya tidak. Kenapa? Karena selama ini bapaknya asik dengan dunia sendiri, tidak pernah melibatkan anaknya. Ya, ngelibatin si Pak Ustadz, tapi anak itu susah. Nah, ini berarti tidak berhasil untuk menyadarkan dan menyamakan visi kepada anak. Nah, sehingga di level-level kebijakan strategis harus mampu untuk mendeliver ini kepada bawahannya. Jadi Ibrahim tidak bekerja sendiri. Dan gara-gara itulah maka kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi.
Dari Siti Sarah lahirlah Ishak jadi nabi. Dari Ishak lahirlah Yakub jadi nabi. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail, Ishak jadi nabi. Nabi Isa sampai nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu anak keturunan Ishak Yakub. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya garis keturunan dengan Nabi Ismail. Ini kolaboratif. Istri pertama dengan istri kedua, ya kan? Akur kan Pak, kolaboratif. Nah, meskipun akur tapi satunya di Mesir, Palestina, satunya di Mekah. Jadi bapak-bapak yang mencoba-coba menyatukan dalam satu rumah, Pak ya kan? Nah, ini yang mungkin saya ingin sampaikan. Pada saat Lebaran Idul Adha, para khatib itu selalu memuji Hajar, memuji Ismail. Hajar yang ikhlas, sementara Ismail yang merit, apa namanya, Ismail yang taat, Ibrahim. Padahal Bapak Ibu-Ibu, Hajar itu tidak mungkin ada kalau tidak dihadirkan oleh Sarah. Kenapa yang dipuji cuma Hajar saja? Ini nggak adil para kiai, para khotib ini. Selalu setiap tahun pada Idul Adha, pada musim haji, yang dipuji hanyalah Hajar. Padahal sekali lagi, Hajar itu hadir dalam kehidupan Ibrahim karena atas keikhlasan dan keridhaan Siti Sarah. Takbir ini istri pertama. Ya, takbir ini istri yang tua. Jadi kolaboratif. Tidak ada misi besar yang dibangun sendirian. Kolaborasi yang kuat lahir dari kerendahan hati, saling percaya dan komitmen terhadap misi. Dan ini yang berhasil ditanamkan oleh keluarga Ibrahim. Ya. Coba kita ini melihat, ya masih kita menyaksikan mata kita sendiri untuk menjadi orang nomor satu di sebuah eh, istana kerajaan tertentu aja gaduh. Dan gaduhnya apa? Adanya gara-gara ini. Ini anak dari yang mana, ini anak yang mana, mana yang paling layak, mana yang paling lebih merasa paling layak, begitu kan? Nah, sama di dunia pesantren juga begitu. Generasi pertama masih oke, generasi kedua masih bisa merasakan suasana kebatinan perjuangan generasi pertama. Generasi yang ketiga udah rebutan. Tidak lama kemarin di mana di Purwakarta atau di mana ada orang yang sampai berpidana gara-gara pembunuhan dan rupa-rupanya ujung-ujungnya adalah rebutan yayasan ya. Ini berarti kolaboratifnya apa namanya deliver deliver tentang value dan juga culture yang ada tidak terjadi dengan baik. Ya kan Bapak? Padahal kalau dalam konteks sekarang katanya the power of collaboration. Ya, the power of collaboration. Siapa yang sendirian pasti dia akan terjepit. Katanya begitu kalau sekarang. Nah, dan saya melihat ini Pak, dalam konteks dunia akademis Pak. Dulu ketika saya masih S1, para dosen itu kalau menulis paper itu sendirian, single writer, single author, itu membanggakan. Jadi kalau sudah nulis paper sendirian, itu berarti hebat itu orang. Tapi yang semakin ke sini justru tidak. Saya melihat bahwa paper-paper yang terpublikasi di jurnal-jurnal reputasi internasional itu justru dia collaboration. Autornya nggak cuma satu. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 12. Makalahnya 12 halaman. Tetapi yang nulis sampai 16. Nah, ini the power of collaboration. Karena ilmu itu semakin kecil. Ya, dokter gigi bisa nyabut gigi atas, gigi bawah nggak bisa dia. Gitu. Padahal sama-sama dokter giginya gitu ya. Di dokter gigi pun ada spesialis yang lebih dalam lagi. Dan ini namanya kolaborasi. Nah, saya masih ada waktu 10 menit lagi Pak ya. Saya ingin tadi dari Ibrahim. Sekarang kita ngambil dari Bunda Maryam. Bunda Maryam ini juga sosok yang luar biasa. Wanita suci yang tidak pernah tersentuh oleh lelaki. Tapi di dalam rahimnya ada janin atas ketentuan ilahi. Itulah apa namanya Bunda Maryam. Dan dari Bunda Maryam kita belajar tentang integritas. Integritas yang terjaga sejak awal sebelum ia mendapatkan amanah besar.
Sama seperti Nabi tadi, Pak. Maka kemudian pada saat terjadi banjir, Ka'bahnya serong, apa namanya, makam Ibrahimnya bergeser, maka Nabi Ibrahim pun, maaf, Nabi Muhammad SAW pun kemudian mengajak kepada seluruh kabilah untuk terlibat dalam proses restorasi Ka'bah tersebut. Jadi maka kemudian dia dapat gelar Al-Amin. Ini kan buah daripada integritas, dan Bunda Maryam juga demikian. Maka kemudian Allah memberi pujian kepada Maryam. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Itulah Maryam yang menjaga kesuciannya. Jadi ada lelaki yang tidak punya suami tapi punya anak, inilah namanya Maryam atas kehendak ilahi. Dan sekarang sepertinya ada diteladani oleh wanita, oleh perempuan-perempuan akhir zaman, nggak punya suami tapi punya anak. Jadi Allah tidak mungkin akan memberi misi besar kepada orang-orang yang integritasnya retak, Bapak. Sekali lagi, Allah tidak mungkin akan memberikan misi besar bagi orang-orang yang integritasnya retak. Kalau seseorang itu diberikan otoritas padahal dia integritasnya retak, nah itu berarti didesain untuk merusak berarti dia. Dan kita menyaksikan di mana-mana ada orang yang diberikan otoritas, ya, tapi kemudian sudah diketahui bagaimana track recordnya, maka yang tersisa yang lahir adalah kerusakan-kerusakan itu. Nah, pelajaran bagi kita apa? Pertumbuhan hanya sehat bila dijalankan oleh orang-orang yang bersih, jujur tangannya, bersih hatinya, dan lurus niatnya. Dan integritas masing-masing personal itu akan menentukan integritas kelembagaan. Kalau ada salah satu saja di sebuah lembaga itu bermasalah integritasnya, maka dia akan menjadi virus yang dapat merusak tubuh sel-sel yang ada dalam tubuh. Nah, dari Maryam pula kita belajar tentang teguh dalam tekanan. Maryam tahu bahwa kebenaran akan membela dirinya suatu saat. Dan betul Bapak, ketika masyarakat Maryam itu nakal-nakal Bapak, jahat dia. Tapi pada saat Maryam hamil, semua orang itu membuli. Sama seperti kita ini Pak. Kita ini kan nggak baik-baik amat Pak. Kita ini kan nggak benar-benar amat. Tapi ketika ada sesuatu keburukan terjadi di tengah masyarakat, maka kita pun ikut-ikutan untuk membuli. Iya kan? Oh ya, coba kalau ada kejadian langsung viral. Semua orang ikut membuli. Yang membuli pun dia juga. Ya, kadang-kadang yang berbicara tentang integritas, justru malah dia yang tidak punya integritas. Ya kan? Nah, Maryam menunjukkan itu. Dia tahu. Maka pada saat ia hamil, masyarakatnya membuli dia. Ya ukhta Harun, maka na abuki mra'a sau'in wa maka na ummuki bagiya. Wahai Maryam, itu yang saudaranya Harun. Baik, ibu kamu juga bukan pelacur. Lantas bagaimana mungkin kamu punya anak kayak begini? Maka Bunda Maryam sedih tentu. Dia tidak perlu untuk menjelaskan siapa dirinya. Dia tidak sibuk untuk menvalidasi dan melakukan klarifikasi. Lisannya diam 1000 bahasa. Dia hanya memberi isyarat kepada bayi yang sedang digendong. Dan disitulah Allah hadir dengan kekuasaannya. Isa bisa menjelaskan siapa dirinya. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Lihat, teguh dalam tekanan. Nah, kita ini nggak baik-baik amat. Tapi kalau ada yang nyenggol dikit, langsung bikin press conference, menvalidasi, menyampaikan kebenaran, mengklarifikasi. Ya, jadi pemimpin organisasi kadang-kadang harus mengambil keputusan yang tidak populer untuk memastikan supaya jalannya organisasi terjadi dengan baik.
Yang penting dari itu semuanya adalah akhlaknya dijaga, niatnya dijaga, dan biarkan nanti hasil ada saatnya nanti akan ada yang mengirimkan hasil yang tepat. Nah, terkait dengan keteguhan ini, Pak. Ketika Bunda Maryam ini hamil besar, kan dia ini berada diusir dari kampungnya, maka kemudian dia di kebun. Kebunnya bukan kebun apa namanya? Bukan kebun mangga, tapi kebunnya kebun kurma. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda Maryam ini diminta untuk menggerakkan wahuzi ini, ya kan bersandar ke pohon kurma nih. Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutuban janiyah. Ini gak masuk akal. Jangankan kok wanita yang sedang hamil, jangankan kok wanita yang lagi hamil tua, lelaki saja sekuat apapun nggak bisa Pak menggoyang. Kalau kata orang Jawa ngerok, ya ngerok. Menggoyang pohon kurma itu sampai kemudian kurmanya jatuh, it's impossible, impossible. Tapi Allah sengaja menghadirkan ini sebagai pelajaran bagi generasi selepasnya. Jadi Bunda Maryam yang hamil tua dalam keadaan lelah itu disuruh apa? Wahuzi ilaihi. Disuruh menggerak-gerakkan. Padahal kalau Allah mau tinggal dijatuhkan sajalah. Kalau Allah berkehendak tinggal dikirim orang baik untuk memberi bantuan, tidak. Tapi dalam suasana yang seperti itu, menjepit itu, tetap Maryam disuruh untuk berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menggoyang-goyangkan badannya ke atas pohon kurma itu dan itu nggak mungkin menghasilkan. Tapi itu adalah memaksimalkan ikhtiar dan betul tusakit alaihi rutoban janiyah. Betul. Gara-gara goyangan itu maka Bapak direksi boleh jangan jangan kemudian lupa untuk menggoyangkan sesuatu yang mungkin itu enggak logik. Saya pernah dikasih nasihat oleh guru, jangan takut, jalan saja. Siapa tahu yang kamu lihat itu adalah tembok dinding kuat. Jangan-jangan ketika kamu sudah dekat, dia adalah tirai lembut. Nah, kadang-kadang kita ini mati dengan ketakutan. Jadi kalau ada sesuatu yang dari kejauhan kok sepertinya kokoh, kuat, besar, nggak mungkin gitu ya. Coba saja. Jangan-jangan itu bukan tembok kuat kokoh, tapi tirai lembut yang kalau kita masuk tinggal cuman sip atau bahkan ditiup saja, gitu saja. Tapi kalau dari kejauhan, justru kita nggak jalan, kita nggak dapat apa-apa. Oh, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi Allah pasti punya cara dengan caranya dan kapan cara itu di waktu yang tepat kita Allah punya memberikan keuntungan peluang. Yang penting kita jaga itu, kita jaga anak itu. Bapak Ibu semuanya dari kedua apa namanya kisah tadi konsolidasi hanya bisa kokoh bila ditopang oleh akhlak seperti Ibrahim, ketundukan pada nilai, kesediaan berkorban, semangat membangun bersama. Jadi apa namanya akumulasi daripada ketundukan, kemudian pengorbanan dan juga kolaborasi. Tanpa tiga hal ini, struktur organisasi apapun yang dibangun pasti goyah. Sementara itu, akselerasi membutuhkan akhlak seperti Maryam apa? Integritas. Apa? Teguh. Apa? Percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak inilah maka percepatan, konsolidasi dan akselerasi mudah-mudahan dapat terjadi dengan berkah dan berkelanjutan. Bapak Ibu semuanya, saya rasa itu cukup yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau tadi disebut bahwa saat ini tidak baik-baik saja, maka kita harus ingat upaya yang dilakukan oleh Bunda Maryam. Situasinya nggak mudah, ya dirinya sendiri pun dalam keadaan lemah,
orang-orang di sekitarnya pun juga tidak mendukung dirinya, tetapi jangan lupa untuk menggoyangkan pohon kurma. Ya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Insya Allah nanti akan menjadi, akan tiba masanya yang dikehendaki oleh Allah. Tusakit alaiki rutoban jadinya. Maksimalkan ikhtiar, ya Allah akan memberikan kurma kejatuhan. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. warahmatullahi Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini materi dari Ustadz Choi. Ya, ini mudah-mudahan menginspirasi kita ya. Sebagai direksi, sebagai pemimpin di institusi kita masing-masing. Mudah-mudahan ajak kita pada pagi hari ini bahwasanya akhlak yang paling tinggi adalah akhlak pada Allah Subhanahu wa taala menjadi pegangan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali tafadhol ada yang mau didiskusikan. Ada Pak. Oh, silakan Pak Abduh. Ini kayaknya mau mencari inspirasi yang tadi apa ya? Yang Istri. tentang istri pengorbanan dan istri kesejahteraan kayaknya ini. Ini Tafadhol, Ustadz Abduh ya. teori istrinya. Iya, silakan Pak Baik, Abduh. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. Ustadz Khairin. Saya Terima kasih. dari BPR Samanhuma Bogor, Ustadz. Ada Amanah Ummah. Samanhuma di Bogor, Ustadz. Leo Liang Pak ya? Ya, kok Bapak tuh udah tahu level yang di kampung Pak ya. Ya, ya. Insya Prof Allah harus Didin pindah ya. kota Pak. Ustadz, inspiratif sekali. Kalau yang tadi guyonan teman sih itu ada clue yang bagus tuh Pak. Ustadz, istri pertama istri perjuangan, istri kedua istri kesejahteraan. Itu luar biasa itu inspirasinya. Nah, Tapi masa Pak Abdul masih perjuangan terus sampai sekarang? Iya, betul Pak. Dari dulu jadi kompor nih, Ustaz. baik, ada pertanyaan Ustadz tentang ini. eh Akhlak yang terbaik adalah muraqabah Ustadz ya. Transendensi selalu mengkaitkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya nih Ustaz nih? Selalu mengkaitkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau muraqabah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat track record orang-orang atau track record manusia. Kalau kita belajar sirah nabawiyah itu kan Abu Bakar Umar kan dulu seorang pembunuh, tapi dan menjadi seorang syahid ya, orang yang dijamin masuk surga. Bagaimana ketika kita merekrut karyawan nih Ustaz? Sejauh mana kita melihat track record orang, kemudian kita kita ke depannya seperti apa gitu. Itu dalam rangka pengembangan SDM. Karena memang dari dari calon-calon SDM kita kalau kita melihat track record memang salah satu indikatornya ini. Tapi gimana kalau melihat ke depan, oh ya ternyata orang ini punya potensi gitu. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu deh, Ustaz, langsung Pertanyaan, aja, Ustaz. pertanyaan susah banget ya. Iya, baik. Jadi apa istilah muraqabatullah itu kita dapatkan di dalam Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali itu punya beberapa tahapan untuk sampai kepada Allah. Ya salah satunya muraqabatullah ya, ada muaqabah, ada mukasyafah, ada seterusnya gitu ya. Urutannya itu ada ya. Tapi eh, memang seseorang itu akan terjaga dari kemaksiatan kalau dia merasa dilihat oleh Allah. Nah, dalam konteks apa namanya? Baterai saya habis ya. Putus Manual. Putus. Karena Mati, materi mati. karena materi Kehabisan baterai kali ya.
Sebentar, mau ditunggu ya Bapak Ibu. Ini karena materinya istri ini. Pak Abdul sih nanya itu. Amin. Saya sudah batin tadi. Benar Pak Abdul yang pertama komen. Benar Pak Tum. Memang kalau udah nama pertama dan kedua itu terdepan lah teorinya Ustaz Abdul. Loh kok teori di garis bawahi Pak Amin? Jagonya, tapi prakteknya entah kapan dia. Sinyalnya Ustaz. Alhamdulillah. Izin Halo Pak, saya Ustaz. pakai handphone ya Pak. Oh ya, dilanjut Ustaz ya. Iya. Nah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in itu ada terminologi al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Mau kalau kemudian Pak Abdul tadi mengkategorikan bahwa muraqabatullah itu mengkategorikan muraqabatullah itu adalah yang paling tinggi. Salah satu harus di-mute Mungkin kayaknya Ustaz. salah satu di unmute Ustaz. Menggema. Oke, udahnya. Ya, Oke. kalau muraqabatullah itu dinilai sebagai sangat kesan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Dan itulah sesungguhnya muraqabatullah. Pada saat seseorang merasa bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana cara untuk melahirkan perasaan seperti ini? Ya, tadi saya sempat menyebutnya. Jadi, yang pertama dibangun kesadaran. Karena memang kalau ada orang menggunakan anugerah Tuhan berupa anggota tubuh tadi, digunakan untuk digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu kan nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih, itu jatuhnya kira-kira, ya kan? Jadi nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Nah, maka dibangun kesadaran ini di dalam pemahaman dan kemudian diinternalisasikan di dalam jiwa. Kita ini kalau di ruang publik seringkali menampilkan diri sebagai orang yang baik. Maka ada istilah pencitraan, ada istilah imaging. Nah, padahal sesungguhnya di dalam konteks syariat, seseorang itu dinilai kebaikannya di hadapan Allah itu bukan pada saat di ruang publik, tapi di saat di ruang paling private. Di ruang paling private dia berani nggak sama Tuhan, gitu kira-kira. Kalau di ruang publik dia ini nggak melakukan pelanggaran, dia bukan karena nggak takut sama Tuhan, tapi takut kelihatan mertua, takut kelihatan tetangga, takut sama istri ya, gitu. Nah, tapi kalau sudah di ruang private, nah disitulah sesungguhnya penentuannya. Makanya seseorang itu di hadapan Tuhan tidak dilihat pada siangnya, Pak, dilihat pada malamnya. Dan kejahatan paling besar di atas muka bumi ini terjadi waktu malam. Karena pada malam hari itu semuanya tertutup dan malam itu menutupi segalanya, termasuk keburukan. Nah, pada saat itulah kemudian seseorang itu memiliki keberanian untuk melakukannya. Ya kan? Kejahatan besar itu di ruang privat, Pak. Tanda tangan itu kan bukan di ruang publik, Pak. Tapi di ruang privat. Mark up dan seterusnya itu kan di ruang privat, Pak. Nah, makanya kalau di waktu malam yang gelap itu baik, maka biasanya siangnya baik. Kalau malamnya dia tahajud,
takarub, munajat, maka insya Allah siangnya baik. Tapi kalau orang malamnya hidup, malamnya maksiat, malamnya deal-deal gitu ya, berarti kemungkinan dia buruk meskipun siangnya menampilkan diri sebagai orang yang baik. Nah, yang kedua tadi ada istilah track record ya, track record ya. Iya. Nabi pernah menyebutkan adalah hiyarukum bil jahiliyah itu hiyarukum bil Islam. Jadi orang itu seperti logam mulia. Kalau di masa jahiliyahnya itu dia kualitasnya bagus, maka nanti ketika dia masuk Islam juga kemungkinan besar kualitasnya juga bagus. Nah, maka orang-orang pembunuh di era Islam, maaf di era jahiliyah, itu dia bisa menjadi orang baik di era Islam. Nah, hebatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa mengencourage itu, Pak. Sebagai contoh adalah Wahsy. Wahsy itu pada saat dia belum masuk Islam, dia al-Guju. Salah satu korbannya adalah Hamzah, Asadullah, singanya Allah, pamannya Nabi. Tapi kemudian Nabi tidak berhenti, meskipun dia ini nggak nyaman kalau ada Hamzah gitu ya. Tapi dia ini nggak berhenti mendakwai Hamzah. Meskipun secara subjektif dia pasti kesel gitu sama Hamzah. Sudah perangnya kalah, pamannya pula yang menjadi salah satu korbannya gitu kira-kira. Tapi Nabi nggak berhenti untuk mengajak hidayah kepada Hamzah. Diutus terus utusan sampai kemudian masuk Islam. Dan betul, ketika udah masuk Islam, Nabi Muhammad mengatakan, alaika anni. Kalau boleh kamu nggak deket-deket saya. Ini mungkin nggak nyaman tadi kali sebab ketika melihat Wahsy dia ingat pamannya tadi dia. Maka akhirnya Wahsy dia merapat minggir ke Syam, hidup di sana. Nah, pada saat terjadi perang disebutnya pada saat terjadi pada pemerintahan Abu Bakar, banyak orang yang mengaku sebagai nabi termasuk Musailamah al-Kadzab, maka yang menyelesaikan Musailamah al-Kadzab ini adalah Wahsy, Bapak. Nah, ini kan yang Bapak ingin sampaikan kan tadi kan. Jadi ada orang yang dulu tuh jahat, bagaimana untuk memaintennya. Nah, disinilah kemudian diperlukan milieu, diperlukan lingkungan yang bisa mendukung seseorang itu menjadi tetap dalam kebaikannya. Kalau dia buruk dan kemudian taubat menjadi baik, dia tetap menjadi baik. Nah, tentu ini tanpa resiko. Ini tentu itu bukan berarti tanpa resiko, tetapi ada resikonya. Salah satu di antara resikonya ya tadi orang-orang yang sudah baik itu kemudian oleh rival politiknya, oleh rival bisnisnya itu kemudian diungkit kembali. Tapi paling tidak persekitaran atau lingkungan atau circle yang baik itu akan bisa semakin memecut kemuliaannya. Si Wahsy tadi kemudian setelah berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, maka dia punya ungkapan qataltu fil jahiliyati ahsanan nas wa qataltu fil islami syarran nas. Pada saat saya masih jahiliyah, saya dulu membunuh orang terbaik, maksudnya Hamzah. Dan ketika saya udah masuk Islam, saya membunuh orang terjelek, terburuk, maksudnya Musailamah al-Kadzab. Jadi, ya hemat saya, perpaduan antara supervisi yang bagus dari Nabi dan juga lingkungan yang mendukung, maka bisa terbentuk sosok-sosok seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, termasuk juga seperti Wahsy. Itu mungkin Bapak komentar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran.
Ini alhamdulillah sudah pukul 6.58 waktu Purwokerto, tinggal 2 menit. Eh, saya sampaikan terima kasih pada Ustadz Khairin telah membersamai kami semuanya, para direksi dan pengurus DPP Himbarsi. Semoga Ustadz Khairin satu walafiat selalu dan dimudahkan segala urusan ke depan, kemudian senantiasa bisa memberikan tausiah kepada kita semuanya di masa-masa yang akan datang. Jazakallah, mohon untuk disampaikan closing statement-nya Ustadz, barangkali. Ya baik, terima kasih Bapak. Dalam situasi yang seperti ini, justru yang perlu kita kuatkan adalah keteguhan kita, ya. Berpegang kepada nilai-nilai, dan kemudian yang kedua tetap memaksimalkan ikhtiar, ya, dalam kondisi terlelah dan terjepit sekalipun, gerakkan saja sebagaimana Bunda Maryam tadi menggerakkan tubuhnya ke pohon kurma. Kita tidak tahu dari pintu mana Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan serta kesuksesan dari usaha yang kita lakukan. Dan akhir dari semuanya itu tentu menanamkan ketergantungan kita sama Allah kepada seluruh tim itu menjadi sesuatu yang sangat sangat urgent. Kalau seandainya tidak dikabulkan melalui keinginan kita, ada tiga cara Allah mengabulkan. Yang pertama adalah keinginan kita dikabulkan. Jadi kalau kita ingin pertumbuhan bisnis kita gitu ya, dikabulkan cara yang pertama, langsung dikasih pengabulan. Yang kedua adalah dijauhkan daripada takdir buruk. Mungkin kita tidak dikabulkan dengan pertumbuhan bisnis, tapi takdir buruk tidak menimpa kita. Ya, tidak dijauhkan dari tim yang fraud dan seterusnya, ya, kegagalan dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau keduanya tidak dapat, akan dikabulkan nanti di hari kiamat. Ayyutakhirulahu yaumal qiyamah. Doa-doa kita tidak akan pernah sia-sia. Allah pasti akan berikan. Hanya waktu yang bagaimana dan dengan cara apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui itu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf di akhir saya ada kendala di laptop saya habis ininya. Terima kasih. Ya, jazakallah Ustadz. Ya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah sudah kita simak bersama terkait bagaimana akhlak sebagai fondasi konsolidasi dan akselerasi pertumbuhan bisnis. Pembahasan yang cukup menarik bagi kita semuanya, dan mohon nanti materinya Ustadz nanti bisa di-share kepada kami sehingga nanti ini bisa menjadi pemicu kami nanti untuk konsolidasi juga ke internal. Baik, Bapak sekalian, ini menyambung tadi untuk program OPA, di mana tadi terkait dengan aksi peduli bencana di Sumatera ini. Kalau dari informasi medsos yang dari bidang OPA dapatkan, di Aceh itu ada 9 kabupaten kota yang terdampak, Sumatera Utara itu 8 kabupaten kota yang terdampak, Sumatera Barat itu 13 kabupaten kota yang terdampak. Kemudian kalau dari sisi keluar eh, keluarga bisa sampai ratusan ribu gitu. Sehingga ini masih bisa kita katakan sebagai bencana nasional. Sehingga kemarin kita berinisiasi untuk penggalangan dana. Ini tafadhol pada pagi hari ini hadir Ketua DPW Aceh Sumut dan Ketua DPW Sumbar. Barangkali Pak Sugito ataupun Pak Hendri bisa menyampaikan sedikit tentang perkembangan di lapangan. Silakan Pak Sugito, masih ada? Tadi pamit Pak, Pak Gito baru Oke, Udah aja. pamit Pak Pak Sugito. Pak Hendri masih ada? Baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. Ketua, Pak Ketum, Pak Afi.
teman-teman semuanya. Ya, emang di Sumatera Barat cukup masif apanya terjadi bencana ini. Kalau kami yang terdekat itu karena kami posisi kantor kami di Tanah Datar juga ada di Malalo yang dari Sekarang itu di Agam juga kami juga lebih dekat ke Agam. Ya kalau lihat dari apa berita itu memang jalan terakses terputus Pak. Ke Padang kita nggak bisa. Orang Ya. Padang ke Bukit Tinggi nggak bisa. Kemudian juga di tempat bencana itu ada yang terrealisasi bantuan nggak bisa masuk Pak. Nah, itu yang Pak kan kita juga dari Sumbar, dari asosiasi, dari OJK juga lagi apa mengumpulkan dana, dari Perbalindo juga mengumpulkan dana, kita di Embasi Sumbar juga lagi mengumpulkan dana juga Pak. Cuman sekarang kondisinya dari korban jiwa nih di Agam itu cukup banyak nih, yang ada 78 orang yang apa baru 28 orang yang ditemukan jenazahnya. Jadi kondisi itu memang cukup apa. Tapi alhamdulillah kalau di daerah Bukit Tinggi udah agak mulai cerah Pak. Kemarin udah berhenti hujan. Itu yang apanya udah berhenti hujan sehingga kemungkinan banjir susulan mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi. Itu kondisinya. Cuman kalau air masih deras Pak yang di apa di jalan yang ke Padang itu dan juga sebagian Agam juga karena berdasarkan informasi drone di Gunung Singgalang dan Gunung Api itu cukup banyak air yang di atas itu yang kan itu yang diantisipasi oleh kecamatan-kecamatan di wilayah Gunung Merapi dan Singgalang itu Pak. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan tapi memang cukup apa cukup masif lah ke apa Oke. malapetaka yang atau musibah saat ini. Ini dibandingkan dengan itu yang dulu musibah tahun lalu Pak, yang di wilayah Bukit Tinggi, Marapi ke bawah itu, ini kondisinya Ya lebih ini ya, lebih parah sekarang ya. lebih parah dan lebih banyak Pak. Kalau dulu hanya satu Ya, dua tempat gitu ya kan. Kalau kalau ini di banyak cuman kalau dulu di Jalan Padang itu 6 bulan baru bisa dilalui. Tapi ada alternatif betul lain ya. Pak jalannya. Sekarang alternatifnya semuanya kena. Kalau mau ke Padang hanya lewat Solo, Solo itu juga lagi banjir juga Pak. Nggak bisa Dulu ya. masih ada kalau putus jalan dari Bukit ke Padang, masih ada lewat Ya, Solo, betul. masih ada lewat jalan lain Berarti jembatan langsung. jembatan Asbisindo dulu, Ya, yang jembatan Asbisindo masih 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 berdiri masih Pak, Pak. tapi itu nggak kena. Yang kenanya wilayah lain. Ya kena ya. Nggak, Oke, di wilayah lain jalan ya. yang Ya Sengkara kalau yang kena saya Pak. lihat di medsos itu kan ada 9 kabupaten kota ya, informasi sementara ya. Ya Iya betul. mudah-mudahan eh, nanti teman-teman sudah di DPP sudah bergerak, nanti kami akan tindak lanjuti melalui apa flyer yang sudah kita sampaikan kemarin. Mudah-mudahan teman-teman segera menyampaikan apa donasinya. Dan nanti dari bidang OPA mungkin sampai tanggal penggalangannya sampai tanggal 8 Desember Pak Ketum Pak. Iya, monggo, monggo. Diatur aja Pak Anggoro. Atau Silakan Pak Anggoro. cukup dengan pekan ini sampai hari tanggal 5. Ya, nanti kita lihat pekan ini seperti apa. Kalau memang masih Oke. diperlukan, kita Oke, kalau gitu perpanjang sampai tahap 8. awal di tanggal 5 Desember ya Pak Ya, Ketua. sepekan ya. Dari Ya, Jumat Pak Anggoro. pekan depan mudah-mudahan karena ini harus cepat gitu jangan sampai nanti terlambat karena Ya, kalau dari data pengungsi ini sudah cukup banyak ini. Ya. ya cukup Pak. Baik, Karena Bapak sekalian. dari izin Pak Ketum, Pak Ngoro, POJK di Ya. apa, POJK di Sumbar akan menyampaikan tanggal 2 kita sampai kumpulan dana, mungkin baru nanti akan dicari solusi dibagikan kemana gitu kan. Nah, itu Baik. informasi di grup Pak. Tapi insya Allah Oh, baik. kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa Oh, baik. terjun langsung ke lapangan ke daerah yang terdekat minimal Baik. gitu Pak. Karena juga di Ya. samping nasabah juga ada yang terdampak, juga malah karyawan ada juga yang di dekat rumahnya banjir sehingga nggak bisa kantor itu udah hari Baik. nggak masuk Pak. Ya. Ada nasabah kita juga ada yang hilang di Betul. apa di Pelambayan itu Pak. Baik. Nah, rukonya yang jaminan kita itu juga hanyut. Itu kejadiannya, tapi itu belum 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 terdata. Semua di OJK Padang udah memberikan apa form untuk diisi yang terdampak siapa aja nasabahnya, kemudian Ya. karyawannya siapa aja gitu. Itu yang kita sedang isi Pak. Mungkin Pak Baik. informasi. Baik. Monggo Pak Ketum, barangkali ada ini. Iya, iya. Ya, saya pikir kita secepatnya bergerak. Kalau ada hal-hal urgent yang perlu disupport, mungkin nanti DPP bisa
menggunakan dana yang ada juga mungkin bisa Pak Anggoro kalau memang Oke. betul-betul ada hal yang urgent ya. Karena Ya, memang Pak, ya. proses pengumpulan dana di teman-teman ini kan perlu waktu, perlu administrasi ya. Betul, ya. Dan mohon bantuan Pak Anwar, suratnya ditunggu teman-teman. Semoga Senin bisa kita rilis Pak Anwar. Mohon Ya, dibantu sekretariat dan Bu Dewi barangkali ya. ya, siap. Kita rilis hari Senin untuk surat resminya supaya teman-teman segera bisa memproses. Kemudian untuk kebutuhan kalau perlu cepat kita bisa menggunakan dana DPP dulu. Kalau toh nanti juga perlu lebih besar dan terkumpul cepat juga mungkin bisa bertahap juga nggak apa-apa Pak Anggoro. Baik, Karena baik, toh Pak. mungkin kita akan salurkan lewat ketua DPW ya. Artinya kita Ya, yakinlah teman-teman tahu persis ya. situasi di lapangan. Mungkin itu Pak Anggoro. Baik, Makasih. baik. Baik, nanti untuk penyaluran langsung ke Ketua DPW ya, seperti bantuan tahun lalu ya Pak Indri, mungkin nanti Ya, bisa baik. diverifikasi. Nanti Baik, Pak. mau poskonya di mana gitu. Baik, baik Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah Bidang akhiri untuk tilawah Sabtu pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Anwar. Pak Anggoro bidang opak kayaknya perlu ke sana itu kayaknya. Didampingi Pak Amin nanti ya Pak. Siap, siap memfasilitasi Pak Amin. Silakan Pak Amin. Ajar ya. Baik, monggo Pak Anwar, saya kembalikan ke sekretariat. Baik, Waduh. tes, 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 tes. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. Mbak Din. Mungkin foto bersama dulu kali Pak Anwar ya. Ya, silakan Mbak Din. Yang bisa on cam, saya ambil foto dulu Bapak Ibu. Ya, sudah. Itu kalau di ujung berguguran nih, kayaknya fotonya mesti di tengah kali ya Pak. Tadi udah sempat saya ambil juga sih Pak. Oh ya sudah. Oke, good. Ya, terima kasih Ya, Pak. waduh, Bu Dewi udah mau olahraga itu, menyaingi Pak Edi. Iya Bu Pak, Dewi, harus Pak. Ya Pak. Ya, curi setar generasi ini yang Bu sudah Dewi ini. generasi yang sudah ngomong cucu ini memang beda. Generasi komisaris nih Pak Anggoro. Iya Pak, Iya, harus aja. harus gerak Pak, bergerak, Pak, bergerak. Pak Edi hijrah, Pak Ya, Edi betul. jangan diresi terus Pak Edi, kasihan yang muda-muda Pak Edi. Bergerak, bergerak. Bergerak.